Dikisahkan pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kota Tanggungan, yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana, yaitu Prabu Surwatalaya dan Ratu Purbamana. Rakyatnya hidup tenang, makmur, tentram, damai dan sejahtera. Namun sayangnya, Prabu Surwatalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai seorang anak, sehingga ini menjadi kegelisahan sang Prabu Surwatalaya dan Ratu Purbamana. Nasihat Prabu menyarankan agar raja dan ratu untuk mengangkat seorang anak. Kemudian membesarkan agar yang Kami anak kandung sering murung dan menangis di balkon istana. Sang raja pun ikut sedih melihat istrinya menangis. Tidak, kami tidak mampu memaafkan. Bagi kami anak kandung lebih baik daripada anak angkat. Kita masih terus menangis. Jangan nangis terus. Kanda akan berusaha. Kanda akan pergi ke hutan untuk bertapa agar kita cepat dikaruniai seorang anak. Baiklah kalau begitu, jika memang Kanda harus pergi ke hutan untuk bertapa, baiklah Kanda. Dinda berdoa setiap pikiran. Setelah beberapa bulan kemudian, semenjak Raja Prabu berdoa di hutan, permohonan sang raja pun terkabul. Sang ratu mulai hamil. Kanda, aku Ratu Purbamana melahirkan seorang bayi perempuan cantik dan lucu. bagaimana kalau kita beri nama Nirmala? Sesaat raja dan ratu sedang berbahagia, datanglah penasehat kerajaan. Terima kasih, Paman. Kasih sayang raja dan ratu yang selalu memberikan apapun yang diinginkan oleh sang putri telah membuat anak itu tumbuh menjadi seorang putri yang sangat manja. Bila keinginan sang putri tak dikabulkan, maka dia akan marah dan tak jarang dia berkata kasar kepada orang tuanya. Tetapi masyarakat dan orang tuanya masih tetap menyayanginya.
putri. Hadiah itu begitu banyak dan dikumpulkan di dalam istana. Sang raja pun mengambil sedikit emas dan permata dan pergi ke tempat ahli perhiasan untuk dibuatnya menjadi kalung. Sesampainya di tempat ahli perhiasan, Pak, bisakah Anda membuat kalung untuk putri yang tercinta? Bisa. Dengan senang hati. Silakan Tuan duduk sebentar. Saya akan membantu. ahli perhiasan itu lalu bekerja dengan sebaik mungkin dengan sepenuh hati. Ia ingin menciptakan kalung yang paling indah di dunia karena ia sangat menyayangi putri raja. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya kalung itu selesai dibuat. Kalung itu sangat indah. Oh, ini kalung yang sangat indah. Terima kasih, Pak. Setelah itu raja kembali ke dalam istana dan menyimpannya untuk diberikan kalung yang sangat indah itu kepada putri tercintanya di saat ulang tahunnya esok. Hari ulang tahun pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Ketika Prabu dan Ratu Purbamana datang, orang menyambutnya dengan gembira. Dia sangat terdengar. Putri yang cantik muncul di hadapan semua orang. Semua orang mengagumi kecantikannya. Prabu lalu bangkit dari kursinya. Kalung yang indah sudah dipegangnya. Kemudian, Nah, hari ini hari ulang tahun kamu yang ke-17. ya, Rasanya dia dari kapan di hari ulang tahun ke-17 ini. Ya, Bunda. Anakku, ini hadiah kalung yang tahunmu dari penduduk negeri ini. Karena mereka sangat mencintaimu. Raja Prabu segera memberikan kalung itu kepada putrinya. Putri menerima kalung itu. Lalu ia melihat kalung itu sekilas. Kemudian, Kalung apa ini? Kalung yang jelek. Aku tidak mau memakainya. kalung yang itu pun rusak. Emas dan permatanya tersebar di lantai. Seluruh rakyat yang hadir terkejut. Ratu Purbamana menangis melihat perilaku putrinya. Rakyat pun mengikuti menangis. Melihat Ratu Purbamana menangis, akhirnya semua pun meneteskan air mata. Tiba-tiba muncul mata air dari halaman istana. Airnya keluar sangat deras dan makin lama makin. Bukan, ini banjir. Sang putri pun sangat ketakutan. Dia menyesal atas semua perbuatan jahatnya. Tapi genangan itu telah menjadi sebuah danau yang sangat besar dan menenggelamkan seluruh istana. Oleh rakyat sekitar, danau itu disebut sebagai Telaga Warna. Danau itu berada di daerah puncak di hari yang cerah. Kita bisa melihat danau itu penuh warna yang indah dan mengagumkan. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan langit di sekitar telaga. Namun orang mengatakan warna-warna itu berasal dari kalung putri yang tersebar di dasar telaga.